Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Nosami yang baru saja turun dari sebuah bus. Dia sedang mencari tempat kos untuk tinggal. Tidak lama kemudian, dia menemukan sebuah tempat kos yang diperuntukkan khusus bagi wanita. Dengan penuh harapan, Nosami memasuki kosan tersebut. Begitu dia berada di dalam, terlihat ada dua pria yang hadir di sana. Salah satunya adalah pemilik kosan bernama Hanjung, sementara pria satu lagi bernama Kim Hun yang bekerja sebagai penjaga kosan tersebut. Ketika Hanjung dan Kim sedang menjelaskan aturan di kosan kepada Nosami, terlihat jelas bahwa Hanjung terlarut dalam hayalannya, membayangkan bermain futsal bersama Nosami. Namun tidak lama setelah itu, kedatangan seorang wanita bernama Jiong mengganggu momen itu. Ternyata Jiong juga akan tinggal di kosan yang sama seperti Nosami. Sementara itu, Kim dan Hanjung kembali menjelaskan aturan yang berlaku di kosan tersebut. Namun saat Kim sedang menjelaskan peraturan, terlihat jelas bahwa Kim tenggelam dalam lamunannya, membayangkan dirinya bermain futsal dengan Jiong. Setelah itu, terlihat Kim pergi ke kamar Jiong untuk mengecek keadaan di dalamnya. Namun ketika mereka sedang asik berbincang, Jiong melihat singkong yang dibawa oleh Kim mulai mengeras. Tanpa ragu, Jiong langsung memegang singkong tersebut. Kejadian itu membuat Kim terkejut dan segera keluar dari kamar Jiong dengan tergesa-gesa. Setelah itu, saat Kim hendak turun dari lantai, dia tiba-tiba ditarik oleh Nosami masuk ke kamarnya. Ternyata lampu di kamar Nosami sedang rusak. Kim dengan baik hati membantu Nosami untuk mengganti lampu di kamarnya. Di tengah proses itu, Kim kembali terlarut dalam khayalan memikirkan momen bermain futsal dengan Nosami yang membuat singkong yang dibawanya tiba-tiba kembali mengeras. Nosami yang melihat hal itu tepat di depan matanya langsung tertawa melihatnya. Karena merasa malu, Kim kehilangan konsentrasi dan akhirnya terjatuh menimpa Nosami. Tanpa banyak kata, Kim segera meninggalkan kamar Nosami dalam keadaan terburu-buru. Kim kemudian pergi ke kamar mandi. Dia di sana melihat sebuah CD hitam yang menarik perhatiannya. Dengan penuh rasa penasaran, Kim mengambil CD tersebut dan mulai membayangkan dirinya bermain futsal bersama Jiong dan Nosami. Dia tidak lupa pula untuk melakukan senam 5 jari sambil memutar CD tersebut. Namun ketika Kim sedang asik melakukannya, tiba-tiba Hanjung datang dan langsung menegurnya. Seorang wanita bernama Jihe tiba di kota tersebut. Dia adalah adik perempuan dari Hanjung. Jihe memutuskan untuk pergi ke kosan kakaknya dan meminta izin untuk tinggal sementara di sana. Hanjung awalnya agak keberatan dengan kehadiran adiknya yang ingin tinggal di kosannya. Perdebatan antara kakak dan adik pun terjadi. Namun akhirnya Hanjung memutuskan untuk mempersilahkan adiknya untuk tinggal di kosan tersebut. Hanjung mengajak semua penghuni kosan untuk makan malam bersama, menciptakan momen kebersamaan yang hangat di antara mereka. Mereka duduk bersama dan saling berbincang, memperdalam pengenalan satu sama lain. Setelah selesai makan, Jihe mengajak Kim untuk bermain futsal, namun Kim menolak dan mengabaikan ajakan Jihe dengan sikap acuh. Kim kemudian menelpon Hanjung dan mengeluhkan tingkah laku adiknya. Namun alih-alih mendukung keluhannya, Hanjung justru menyuruh Kim untuk menuruti keinginan Jihe. Tanggapan tersebut membuat Kim semakin kesal, sehingga akhirnya ia menendang sesuatu dengan keras yang membuat kakinya terluka. Sementara itu, Nosami yang berada di dapur melihat kaki Kim yang terluka dan dengan baik hati ia menawarkan bantuan untuk mengobati kakinya. Namun saat Kim mencoba melirik ke arah Nosami, kejadian yang sama terulang. Singkong yang dibungkus kain tiba-tiba mengeras tepat di depan matanya. Melihat hal tersebut, kali ini Nosami tidak tinggal diam. Nosami segera mengajak Kim untuk menanam singkong tersebut di lahan basah miliknya sebelum layu. Dan dengan penuh semangat, Kim langsung menanam singkongnya dalam-dalam di lahan yang disediakan oleh Nosami. Singkat cerita, mereka semua sedang makan malam bersama. Dan di tengah makan malam, Jiong mengajak Hanjung pergi ke ruangannya. Di sana Jiong mengajak Hanjung untuk bermain futsal dan tanpa perlu banyak basa-basi, mereka berdua dengan senang hati melakukan olahraga tersebut. Sementara itu, Kim baru saja keluar dari ruangan dan mendengar suara yang aneh. Penasaran, ia melihat ke arah suara tersebut
dan ternyata melihat Jihyong dan Hanjung sedang bermain futsal. Namun kejutan tak terhenti di situ. Jihye tiba-tiba muncul dan membuat Kim terkejut. Jihye meminta Kim untuk mengajarinya cara bermain futsal dengan benar. Namun Kim hanya menganggapnya sebagai candaan belaka. Keesokan harinya Kim sedang membersihkan dapur. Lalu tiba-tiba Jihye muncul mencari makanan. Mereka kemudian duduk bersama, minum bersama dan berbincang. Namun tanpa disengaja, Kim menumpahkan minumannya ke atas buah semangka yang dimiliki oleh Jihye. Karena pakaiannya basah akibat tumpahan tersebut, Jihye pun melepas pakaiannya dengan tujuan agar cepat kering. Sambil menunggu pakaian Jihye kering, mereka memutuskan untuk bermain futsal terlebih dahulu. Esok harinya di dapur terlihat Kim dan Hanjung sedang berada di sana. Tiba-tiba Jihye datang dan mendekati Kim. Terlihat jelas bahwa mereka berdua sudah semakin akrab dan mesra dalam interaksi mereka. Melihat hal tersebut, Hanjung menjadi curiga dan merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Pada siang harinya, terlihat Kim selesai membersihkan kamar Jihye. Tiba-tiba, Jihyong menarik Kim dengan semangat dan mengajaknya untuk bermain futsal bersamanya. Tanpa ragu, mereka berdua langsung meluncur ke lapangan futsal untuk menikmati permainan dengan penuh kegembiraan. Malam harinya terlihat Hanjung datang ke kamar Nosami dengan maksud mengajaknya untuk minum bersama. Ketika mereka sedang menikmati minuman, Hanjung mencoba memberikan kode kepada Nosami untuk bermain futsal. Tanpa perlu waktu lama, Nosami dengan cepat memahami maksud Hanjung dan segera bersiap-siap menjadi penjaga gawang, meminta Hanjung untuk segera memasukkan bola ke dalam gawangnya. Keesokan harinya, Kim yang sedang mencuci piring dihampiri oleh Jihye yang datang untuk ikut membantunya. Mereka berdua terlihat akrab dan bermesraan seperti sepasang kekasih. Sementara itu, Jihyung yang hendak pergi ke dapur tanpa sengaja melihat Kim dan Jihye dalam keadaan tersebut. Rasa cemburu pun melanda hati Jihyung melihat kedekatan mereka. Suatu ketika mereka semua berkumpul dan duduk bersama sambil berbincang. Setelah beberapa lama, Jihye merasa ingin kembali ke kamarnya, namun dia memberikan kode kepada Kim yang segera mengikutinya. Mereka berdua bersiap-siap untuk bermain futsal, akan tetapi Hanjung tiba-tiba datang, dan reaksi Hanjung terhadap keadaan itu semakin marah dan kesal terhadap Kim. Namun Jihye berusaha menjelaskan kepada Hanjung bahwa dia memiliki perasaan khusus untuk Kim. Dia berani mengungkapkan bahwa dia menyukai Kim. Meskipun Hanjung telah mendengar pengakuan Jihye, tetap saja dia tidak bisa menerimanya. Hanjung kemudian mengucapkan sesuatu yang membuat Kim merasa tersinggung dan terluka. Setelah kejadian itu, Hanjung menyadari perlunya menenangkan diri dan merenung tentang perkataannya terhadap Kim. Hanjung mulai memikirkan ulang tindakannya dan bagaimana cara menghadapi situasi ini dengan bijaksana. Singkat cerita, Kim berencana untuk pergi meninggalkan kosan tersebut. Namun Hanjung mencoba menghadangnya dan berusaha untuk mencegah Kim untuk pergi. Usaha Hanjung tersebut berhasil dan Kim memutuskan untuk tetap tinggal di kosan. Kim dan Hanjung yang telah berbaikan, akhirnya Hanjung merestui hubungan antara Kim dan adiknya, serta menerima kenyataan bahwa mereka saling mencintai, lalu film pun selesai. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.